Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eko Saputra Panjaitan, NIM 12020713932. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu UTS Hukum Laut, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SAMH. Baiklah, di sini saya mengambil 3 materi yang berjudul yang pertama yaitu laut teritorial, yang kedua zona tambahan, dan yang ketiga perairan pedalaman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu laut teritorial. Pengertian laut teritorial. Laut teritorial atau perairan teritorial dalam bahasa Inggris territorial sea adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya dinamakan perairan internal termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS 1958 dan 1960, karena kedua konvensi menetapkan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Selanjutnya itu hukum laut di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, hukum Belanda dalam Ordonasi Laut Teritorial 1939 menjelaskan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 3 mil ke arah laut lepas. Selanjutnya itu laut teritorial Indonesia. Laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial atau territorial sea adalah perairan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Perjanjian Batas Laut Teritorial Indonesia. Batas laut wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang penetapan hasil perundingan garis batas laut wilayah bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Batas di bagian barat Selat Singapura telah diselesaikan melalui 2 kali perundingan, yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Sedangkan garis batas di bagian timur Selat Singapura sampai saat ini belum terselesaikan. Selanjutnya itu tata cara pengukuran laut teritorial. Seperti yang diuraikan di atas bahwa penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pasal 5. UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar negara pantai. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang terletaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain kecuali ada persetujuan yang sebaliknya. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pengukuran laut teritorial. Prinsip garis tengah atau median line principle, yaitu prinsip penyelesaian garis batas wilayah laut antar negara yang letak geografisnya saling berhadapan. Misalnya penyelesaian garis batas laut wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Selat Melaka pada tahun 1971. Selanjutnya itu status hukum laut teritorial. Tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Yaitu selanjutnya materi kedua yaitu zona tambahan. Pengertian zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atas atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter,
bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. UNCLOS 1982 pasal 24 ayat 1. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama itu mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai atau kustom, perpajakan atau fiskal, keimigrasian atau immigration, dan kesehatan atau sinitra. Yang kedua itu menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Selanjutnya itu perkembangan zona tambahan. Berasal dari Hepeling ACTC dari UK yang mencegah penyelundupan pajak pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. 1936 sampai 1876 belum ada praktik negara-negara bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil. Kanon Bell Theory. Perselisihan Spanyol dan British yaitu Inggris terjadi pada awal abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil zona kustom milik Spanyol. Selanjutnya itu custom zone yaitu zona kebiasaan 3 mil UK 24 mil atau kelebihan. Zona kustom 3 mil mengakui dan tunduk pada 2 pengecualian, yaitu Doctrine Constructive Presence yaitu doktrin konstruksi kehadiran untuk melepas prisoner, atau yang kedua Doctrine of Hot Pursuit yaitu doktrin tentang pengajaran seseorang yang melanggar hukum. Selanjutnya itu tata cara pengukuran zona tambahan. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut. Menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Selanjutnya itu kewenangan negara pada zona tambahan. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibentuk untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran regulation tentang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang B yaitu menghukum pelanggaran peraturan regulation tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Selanjutnya Indonesia Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebar tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Yang kedua untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial. Selanjutnya itu pengertian perairan pedalaman. Perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan, dan perairan yang tertutup dari garis pangkal lurus atau strike baselines. Selanjutnya itu macam-macam perairan pedalaman. Terdapat beberapa bagian laut yang masuk dalam perairan pedalaman antara lain teluk, sungai, kanal, muara, dan pelabuhan. Tata cara pengukuran perairan pedalaman yaitu perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup dari garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dan garis dasar kepulauan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip perairan pedalaman. Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam membentuk negara. Untuk itu penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman atau internal water sehingga tidak terdapat hak include passage bagi kapal-kapal asing sebagaimana terdapat pada laut teritorial diatur juga dalam pasal 201 ayat 3. Status hukum perairan pedalaman.
Dan selanjutnya yaitu hak negara terhadap perairan pedalaman. Dengan memasuki pelabuhan negara asing, suatu kapal dikatakan telah meletakkan dirinya ke dalam yurisdiksi negara pantai tersebut. Dengan demikian negara tersebut dapat menegakkan hukumnya terhadap kapal tersebut dan semua yang ada di kapal tersebut dengan memperhatikan aturan-aturan hukum internasional tentang kekebalan diplomatik yang akan timbul berkenaan dengan kapal perang. Selanjutnya, tetapi prinsip negara bendera, maka negara pantai hanya akan menegakkan hukumnya jika kepentingan nasionalnya terkena dampaknya. Sekian dari saya. Itulah tadi tugas saya, yaitu Eko Saputra Panjaitan dalam UTS Hukum Laut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.